Halo, selamat datang di channel Dengerin dari Novel. Dan di kesempatan kali ini aku bakal bacain novel karya Terelie yang berjudul Hujan. Bagian 1. Ruangan 4x4 meter itu selintas terlihat didesain terlalu sederhana untuk sebuah ruangan paling mutakhir di kota ini. Padahal ruangan itu berteknologi tinggi dan berperalatan medis paling maju. Teknologi terapinya tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Dinding dan langit-langitnya berwarna putih. Tingginya sekitar 4 meter. Hanya ada 2 perabot di tengah ruangan, 1 kursi lipat yang diduduki seorang perempuan berusia 50 tahun. Dia mengenakan pakaian berwarna krem dan memegang tablet layar sentuh. Dia adalah seorang paramedis senior. Satu lagi, sofa pendek berwarna hijau. Seorang gadis muda dengan kemeja biru dan celana gelap duduk bersandar di sofa itu. Sisanya hamparan lantai pualam tanpa cacat, seperti kubus kosong. Lampu yang ditanam di langit-langit mengeluarkan cahaya lembut. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Tidak ada jendela di ruangan itu. Namaku Elijah. Paramedis senior itu tersenyum, memulai percakapan. Namamu Lail, bukan? Gadis di atas sofa hijau mengangguk pelan. Kamu merayakan ulang tahun yang ke-21 minggu depan. Kamu yatim piatu, tinggal di apartemen bersama seorang teman dan menyelesaikan pendidikan level 4. Kamu juga memegang lisensi kelas A sistem kesehatan. Elijah berkata sambil jemari tangannya mengetuk lincah layar tablet di hadapannya. Tulisan-tulisan serta gambar di lantai yang hanya setipis kertas HVS itu bergerak. Kamu juga seorang perawat yang bertugas di rumah sakit kota. Elijah diam sejenak, berhenti menggerakkan tulisan di layar, membaca lamat-lamat. Ini mengagumkan. Kamu punya banyak sekali catatan pelayanan sosial sejak usia 16 tahun, termasuk sebulan ditugaskan di sektor 1. Astaga, itu tempat paling menyedihkan. Bagaimana kondisi sektor itu? Gadis yang duduk di sofa hijau tidak menjawab. Elijah tersenyum simpul. Dia hanya berusaha membuat suasana lebih rileks lewat bercakap-cakap santai sebelum memulai terapi. Tapi sepertinya sama dengan ratusan pasien yang pernah dia tangani. Gadis di hadapannya memilih diam. Itu bisa dipahami.
situasi yang menyenangkan. Siapa pula yang akan tertarik bicara basa-basi setelah mengambil keputusan final masuk ke ruangan itu? Baiklah Lyle, kita langsung saja. Elijah menatap gadis di hadapannya. Jemari tangannya kembali mengetuk tablet. Persis saat ketukan itu mengenai layar, lewat perintah nirkabel, lantai pualam 2 meter dari kursi mulai merekah. Sebuah belalai robot keluar, membawa peranti berbentuk bandu. Ujung-ujung belalai robot bergerak ke arah Elijah, lalu berhenti. Elijah mengambil bandu itu. Kamu harus mengenakan pemindai ini. Elijah memberikan bandu yang terbuat dari logam berwarna perak kepada gadis di atas sofa. Gadis itu menurut mengenakannya. Sementara belalai robot kembali ke posisinya. Lantai pualam kembali menutup, seolah tidak pernah ada lubang mereka di atas 1 detik yang lalu. Elijah tersenyum setelah melihat bandu itu terpasang dengan baik di kepala. Ini fase terakhir, sekaligus paling penting. Sebelum kamu masuk ke ruangan operasi, di fase ini, kami membutuhkan peta saraf otakmu melalui cerita yang kamu sampaikan. Elijah diam sebentar, memastikan gadis di hadapannya mencerna kalimatnya dengan baik. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kami membutuhkan presisi informasi. Karena kamu seorang perawat, kamu juga memiliki pendidikan tinggi. Kamu pasti paham, operasi yang akan dilakukan membutuhkan peta seluruh saraf otak yang sangat akurat. Pemindai yang kamu kenakan akan membantu menentukan bagian mana saja yang menyimpan memori di kepala. Lantas, merekonstruksi peta digital 4 dimensi. Tidak ada toleransi atas kesalahpahaman dalam operasi. Kita tidak ingin ada memori indah yang ikut terhapus, bukan? Elijah mencoba bergurau. Sejak gadis di hadapannya masuk ke dalam ruangan 15 menit yang lalu, sama seperti pasien yang lain, seluruh kesedihan itu terlihat pekat di wajahnya. Sekali kamu masuk ke ruangan ini, proses ini tidak bisa dihentikan. Seluruh cerita harus disampaikan hingga selesai, atau peta digital itu terbuat dari awal lagi. Kamu harus bercerita dengan detail, Lyle. Pemindai akan mencatat reaksi saraf otak saat kamu memulai cerita. Tak apa-apa jika kamu harus berhenti, menangis, atau berteriak marah. Kami membutuhkan semuanya. Tidak mudah menceritakannya, tapi kamu harus melakukannya agar tetap fokus. Aku akan membantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku fasilitator, penghubung antara pasien dan bandu perak. Kamu sudah siap, Lyle? Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Elijah menghela napas perlahan, memperbaiki posisi duduknya. Baiklah, pertanyaan pertama. Apa yang ingin kamu hapus dari memori ingatanmu, Lyle? Ruangan itu lenggang. Lyle, kamu mendengarkanku?
Elijah bertanya lembut. Gadis di hadapannya masih menunduk. Gadis itu mengangkat wajahnya, menyeka ujung matanya yang berair. Dia sejak tadi menahan sesak. Tidak apa kalau kamu ingin menangis. Elijah menatap bersimpati sambil mengentukkan jarinya di tablet layar sentuh. Ini akan menjadi tangisan terakhirmu. Aku janji, kata Elijah. Persis ketukan jarinya diangkat, lantai di sebelah kursi kembali mereka. Kali ini dari tempat yang berbeda dengan belalai robot sebelumnya. Dua jengkal dari sofa hijau, tiang berbentuk bulat seperti pipa, muncul. Di ketinggian 50 cm, pipa itu berhenti naik. Atasnya yang sekarang bergerak memipih ke samping, berubah bentuk menjadi meja bundar kecil dengan satu tiang. Mengesankan. Sekarang ada meja di ruangan itu. Meja model itu sedang tren di kota. Kapanpun dibutuhkan bisa muncul, untuk kemudian dilipat lagi dan masuk ke dalam lantai jika telah selesai digunakan. Secara bersamaan, sebuah belalai robot juga keluar dari lubang lainnya, menggenggam kotak tisu. Perlahan, kotak tisu itu diletakkan di atas meja stainless. Kamu mau tisu? Elijah menunjuk kotak, mengetuk layar tabletnya. Belalai robot bergerak mundur, masuk kembali ke dalam lantai pualam. Gadis di atas sofa hijau mengangguk, perlahan-lahan meraih sehelai tisu, menyeka hidungnya yang berair. 1 menit lengang. Apa yang kamu hendak lupakan, Lyle? Elijah kembali bertanya pertanyaan pertama. Lyle, gadis di atas sofa hijau, kali ini bisa menjawabnya, meski dengan suara yang serak. Aku ingin melupakan hujan.